Jadi biar perjalanannya lebih powerful, pertama saya bilang kita semua sakit, kita termasuk saya. Jangan takut disebut sakit, kita semua sakit. Jadi kita semua sakit. Jadi sadar sesadar-sadarnya kita sakit. Bukti kita sakit, pertama masih lahir jadi manusia, yang kedua masih ada bingung-bingungannya, segelintir muka kena santet, saya tahu. Ya, nanti ada tipsnya biar Anda aman di sini menghadapi yang serem-serem tuh. Saya udah siapin tipsnya. Saya dari pagi guru minta ini ada segelintir muka kena santet. Ya ada bapak terakhir. Jadi kita semua sakit, termasuk saya. Ya, dan sedang sakit ketemu obat. Ya, ingat, sakit ketemu obat. Sehingga kalau sakit ketemu obat tidak ada pilihan lain, minum yang serius. Yang celaka adalah sakit, ada obat, obatnya dibuang ke kecelakaan. Ingat, jadi biar powerful journey kita, yakin Anda sakit dan dalam keadaan sakit ketemu obat. Dan obat ini tidak saja bisa menyembuhkan secara fisik, tapi juga secara spiritual. Tapi yakin. Makanya di psikologi ada istilah self-fulfilling prophecy. Jadi kalau Anda yakin dengan obatnya, obat itu bisa menyembuhkan. Bahkan obatnya itu pil yang isinya air, placebo. Kadang ada dokter yang bingung ini pasiennya kayak apa, dikasih pil placebo, tidak ada impaknya apa-apa secara medis. Tapi karena yakin dokter itu dokter hebat, pengalaman, gelarnya profesor, kepalanya botak, wah, bisa placebo, bisa menyembuhkan. Sehingga yakin ya, pertama yakin Anda sakit, yakin dengan obatnya, dan yang paling penting kita minum. Dan bukan tanpa bukti. Angkatan kemarin, wah, tepuk tangan dulu. Lampunya nyala. Ya, di situ ya. Jadi baru mau obat udah menyala. Itu bapak. Hidup Pak. Nggak tahu dia. Jadi biar powerful journey-nya, kita sakit ketemu obat dan obat jangan lupa diminum. Bukannya tanpa bukti, tes. Nah, bukannya tanpa bukti, saya sangat bersyukur angkatan sebelumnya. Ini ada temannya, Darwin. Ada salah satu teman kita angkatan sebelumnya, orang Kristen. Saya sempat khawatir, sempat eja, karena begitu datang itu mukanya biru-biru, kayak biru-biru. Saya tahu kalau orang muka biru-biru itu bisa jantungan. Itu lapor Pak, ya saya amati dari dekat. Dan ini karena sudah lewat, berani saya kira di tengah jalan Pak Teja itu tanpa aba-aba, di sininya ada lingkaran biru. Saya sudah takut di tangan. Jadi lingkaran biru. Aduh, ini ada orang mati di sini. Apa gitu. Terus kalau begitu keadaannya saya deketin Pak Teja. Jangan jauh-jauh sama saya. Sayangin apapun yang terjadi, termasuk yang paling aneh itu saya dengarin. Ya, cerita yang paling aneh, paling menjengkelkan, seperti mendengarkan bayi. Sampai selesai ini bagus sekali. Ya, pada menit sampai di Jakarta, cahaya mukanya bagus sekali. Saking bagusnya, temannya Mas Toto, mana Mas Toto? Ya, udah, wikut. Jadi ada bukti yang terakhir Pak Teja itu bagus. Bahkan sesampai di Jakarta kalau ketemu saya selalu saya bisikin, udah ke gereja Pak Teja. Karena beliau orang Kristen, selalu saya bilang, gereja udah, jangan lupa ya, ini karena berkah Anda dan ingat ke gereja. Jadi biar powerful journey-nya, satu, Anda dan saya sakit, kedua ketemu obat dan jangan lupa minum. Kalau sudah sakit, ketemu obat, hari ketiga lari, saya mau apa ini? Saya nggak punya pilihan, ya lari. Ada pilihan yang lebih baik, nanti tanggal 19 jangan lupa balik. Ya, itu pengandaian pertama. Pengandaian yang kedua, biar Anda kuat sekali berlatihnya, kita
pengemis miskin. Bayangin kita pengemis miskin. Kenapa pengemis miskin? Ini manusia itu adalah sebagian besar makhluk yang miskin secara spiritual. Kenapa miskin? Ketika miskin mengeluh dia, aduh Tuhan kenapa miskin? Aduh saya jalan kaki, ada naik motor. Jadi ketika miskin marah-marah, ketika kaya lagi marah. Aduh Tuhan kenapa istri saya cerewet? Aduh kenapa suami saya pemarah? Itu tanda-tanda kita itu makhluk miskin. Karena ketika kaya bermasalah, ketika miskin lebih bermasalah. Jadi itu pengandaiannya kita pengemis. Dan tolong dicatat, pengemis ini sekarang ketemu berlian. Jangan lupa berliannya dibawa pulang. Yang celaka adalah pengemis miskin ketemu berlian dan dibawa pulang, dicelaka. Celaka sih. Makanya saya kalau ketemu, saya kan selalu ketemu orang. Pertama yang paling rendah ya, sudah datang ke wihara sudah senang, mau mendengarkan dhamma sudah senang. Soal nangkep berapa, nak apa? Mungkin nangkepnya di pertemuan kedua boleh, ketiga boleh, keempat boleh saya. Tapi yang paling bagus ketemu jangan lama-lama, waktunya agak lama waktu kita. Karena umur manusia tambah lama tambah pendek. Saya sering kaget di Jakarta. Setelah dia cari Mas Eko dok, ini ada pekerjaan. Anaknya umur 23 tahun. Staf saya bisik-bisik, Mas Eko sudah meninggal. Hah? Apa? Naik motor ditabrak truk. Jadi kita nggak tahu bagaimana hidup kita nggak tahu. Ingat kita sakit ketemu obat, jangan lupa serius minum. Kita pengemis miskin ketemu berlian, kalau nggak dibawa pulang keterlaluan. Pengandaian yang terakhir, yang ketiga, biar Anda berlatihnya powerful, kuat. Ini pengandaian orang Tibet. Kita seperti kijang kejepit. Kijang kejepit itu kan sebentar lagi yang punya jepitan datang, kita tinggal dipotong. Kenapa kijang kejepit? Ini kijang kejepit kan? Karena ke bawah serba salah jadi binatang, mana bisa? Setan, neraka nggak bisa. Ke atas, maaf kalau ada dewa. Ke atas nanti kita nggak praktek di sana. Saking menyenangkannya ilmu dewa ini kejepit. Sehingga ada pilihan yang lain, harus berlatih. Berlatih. Dan di antara tiga ini pengandaian yang paling powerful yang pertama, kita sakit ketemu obat, jangan lupa minum. Ya? Dan ingat 2 hari lagi kita akan ketemu cerita sakitnya. Pertemuan berikutnya kita ketemu obatnya. Dan obatnya bukan bikinan gede beramal, saya juga nggak ngawur. Nanti ketika saya nyeritain obat ini dapatnya ada silsilah dulunya. Pertama ini, kedua ini, terus sampai saya ketemu. Jadi nggak bikinan enak-enak dari tajun dapat terus sembarangan. Jadi ada penyakitnya 2 hari lagi, kemudian obatnya dan bagaimana bertahan. Itu biar powerful journey. Yang berikutnya adalah biar prakteknya powerful, ya, biar prakteknya powerful. Di jalan yang saya ikuti ada 5 hal yang mesti kombinasinya bagus biar powerful prakteknya. 5 hal yang mesti dapat bagusnya. Saya sudah bekerja sangat keras dan di angkatan ini saya harapkan 5-5-nya powerful. Pertama adalah ada ajaran, teaching. Saya dapat ajaran lama dari kecil, tapi takut ngajarin. Tapi udah 5 kali dibilangin, udah ngajar 5 kali, berani. Kalau 3 kali saya masih takut. Jadi ada ajaran yang pertama, yang kedua ada guru, yang ketiga ada tempat. Nah, tempat ini saya harus segera ke Anda. Sehabis bom 2002 bola balik, saya 2 minggu bom Bali pertama menggigil tubuh saya di Jakarta. Pada keluarga meninggal nggak ada, teman meninggal juga nggak ada, taunya nangis. Setelah nangis saya dengar suara pulang, ngajar. Saya juga bingung ngajar apa. Saya bilang kalau ngajar spiritual mestinya teman-teman Brahmana yang teman nama depannya ada 1 B 1 A. Allah, kamu pulang ngajar.
ngajar di mana juga bingung. Jadi saya butuh 5 tahun untuk mencari tempat ini, 5 tahun. Tadinya saya jalan-jalan ngajar yang 2 jam, itu cara saya mencari tempat di mana ngajar. 5 tahun cari tempat. Oh, sini. Di tempat ini saya cari 5 tahun dan saya merasa sekali. Salah satu hal yang rahasia saya harus buka. Suatu hari saya diantar Gus Rahulu yang putranya Pak Dikir yang punya ini. Saya diantar ke bandara. Itu ada porter yang bawa barang keceplosan. Ini kakak adik. Ini kakak adik keceplosan. Jadi Anda terjemahin sendiri. Ya. Jadi ini 5 tahun saya butuh waktu ini dan setiap beberapa kali pulang enak sekali. Jadi ada ajaran, ada guru, ada tempat, ada time, ada waktu. Waktunya saya terangin. Kita perjalanan 8 hari lebih, puncaknya purnama ke-10 dalam kalender Bali. Bahasa orang Bali kalau purnama kedas itu kedas. Ini ada jago dalam tapi hebat tulisan perdewasa. Kedas itu artinya bersih. Jadi saya mau cerita healing, cerita penyembuhan di bulan yang dalam hitungan kedua Bali adalah bulan bersih. Bersih secara spiritual, bersih dari penyakit, bersih dari kekotoran batin yang namanya bodoh, dosa, marah, benci, dengki. Ini perjalanan bagus. Jadi puncaknya di bulan purnama, kedas bahasa Indonesianya bersih. Jadi saya berhitung kalender juga nih. Jadi tolong segelintir buka yang mau pulang, saya bekerja keras ini untuk jadi tempatnya 5 tahun, harinya saya cari, jadi ngukir di kalender Bali apa cerita ini. Kalau Oktober puncaknya bulan purnama keempat, bulan purnama Kartika. Saya nggak cerita begini, saya akan cerita enlightenment. Karena purnama keempat, purnama yang paling terang oleh cerita pencerah. Jadi ini tahun ini saya cerita healing hanya 1 kali ini saja. Serius. Tahun depan tidak dijamin cerita karena saya selalu kalau ajaran rahasia selalu boleh, mana tahu tahun depan jangan, nggak berani. Jadi yang serius. Jadi tempatnya saya cari 5 tahun, waktunya saya pertimbangkan matang-matang, dan terakhir teman-teman. Ya, biasanya kalau ajarannya bagus, gurunya diyakini bagus, tempatnya bagus, waktunya bagus, yang kelima otomatis mengundang murid yang bagus. Jadi Anda termasuk kena tarik oleh magnet yang 4 ini, otomatis bagus. Tepuk tangan dulu biar senang. Kerja keras. Tolong yakin. Untuk membangkitkan keyakinan, ada 2 cerita keyakinan yang saya mau ceritakan. Pertama, cerita orang Tibet, ibu-ibu yang yakin. Di Tibet ada ibu-ibu yang tua yang sudah mau meninggal. Anaknya pedagang bilang, kamu tahu nggak, ibu umurnya nggak lama lagi. Tolong kalau ke India nanti pulangnya beliin saya relik bagi teman-teman Buddhis itu apa namanya, pecahan tubuh orang suci. Jadi, kalau orang suci meninggal ada bagian tertentunya itu dipuja, ya relik. Ini pulang beli relik. Yang pertama lupa, yang kedua pergi lupa lagi, yang ketiga pergi lupa lagi, yang keempat ibunya udah marah-marah. Kalau kamu pulang nggak bawa relik lagi, sesampai di rumah ibu gantung diri. Jelas ancaman dan gantung diri. Lupa lagi. Tahu juga pedagang suruh bikin relik, mana ingat? Begitu beberapa ratus meter dari rumah pedagang ini ingat ancaman ibu, saya gara-gara lupa ibu gantung diri kan. Akhirnya ini anak bohong dan mulai di dekat situ ada bangkai anjing.